Pemirsa, kebakaran pabrik plastik dan kertas terbesar di Pati, Jawa Tengah membuat panik warga. Hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kobaran api yang disertai kepulan asap hitam membakar pabrik pengolahan plastik dan kertas di Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 18, Jawa Tengah. Petugas yang datang segera memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api pertama kali muncul dari belakang bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan barang dan dengan cepat merambat ke lokasi produksi serta ruang perkantoran. Sekitar jam 1 kurang, itu lihat di situ ada keluk-keluk sedikit, kok lama-lama semakin besar langsung. Gitu ya. Nah, Ibu posisi tadi di warung, Bu, ya? Di sini langsung keluar, lari, lihat. Peristiwa terjadi pada saat karyawan sedang beristirahat. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Ya ada kebakaran di gudang barang jadi. Di gudang barang ya? Tepatnya gudang untuk kafe. Itu api awal muncul dari situ, Mas ya? Ya, muncul awal dari situ untuk memadam kebakaran sampai pasang. Terus membesar sampai sekarang, Mas? Ya, membesar. Kalau karyawan sendiri tadi ada sekitar berapa, Mas? Sekitar 800-an. Nah, itu posisinya sudah bisa keluar menyelamatkan diri semua ya? Dipulangkan semua. Kejadian ini dalam penyelidikan polisi. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Soeharto melaporkan. Pemirsa, pembunuhan pria di TPU Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ternyata didalangi seorang wanita. Pelaku menyewa 2 pembunuh bayaran. Pembunuhan diduga dipicu cinta segitiga dan masalah utang. Setelah menangkap MYL, polisi kembali menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap Vicky Firlana yang ditemukan tewas di TPU Kober Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 1 pelaku berinisial DR yang ditangkap di kawasan Kembangan, Jakarta Barat juga berperan sebagai mencari eksekutor pembunuhan. Mengejutkan, 1 pelaku lain ternyata seorang wanita diduga dalang dari pembunuhan ini. Pelaku menyewa DR dan MYL sebagai pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan sejumlah uang. Korban, Vicky Firlana, warga Jalan Hang Lekir 2 Kebayoran Baru ini ditemukan tewas bersimbah darah di TPU Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Didapati 2 luka bekas tikaman di tubuh pemuda 22 tahun ini. Sepeda motor, handphone, dan uang korban pun raib. Untuk interogasi awal, yang bersangkutan adalah memegangi korban dan korban, kemudian juga sebagai penghubung. Motif pelaku ini adalah motif ekonomi. Interogasi awal menerima imbalan uang. Pembunuhan terjadi saat korban Vicky pulang dari rumah kekasihnya diduga dipicu dari cinta segitiga dan masalah utang piutang. Keluarga berharap pelaku bisa diganjar hukuman setimpal. Yang pastinya kita sebagai keluarga pinginnya dihukum apa yang setimpal lah. Malah kalau bisa ya nyawa dibayar nyawa, hukumannya setara. Pelaku pembunuhan ini terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Tak terima anaknya ditangkap, seorang pria menyerang polisi dengan senjata tajam saat penggerebekan kampung narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. 7 orang ditangkap beserta 6 paket sabu. Seorang pria Parubaya warga desa Ranto Panjang, Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini tak terima saat anaknya digiring petugas ke dalam mobil. Pelaku mengacungkan senjata tajam saat petugas melakukan penggerebekan di kampung narkoba ini. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan saat petugas menyergap pelaku dari balik mobil. Dari hasil penggerebekan kampung narkoba, petugas mengamankan 7 orang beserta 6 paket narkoba jenis sabu. Penggerebekan ini dilakukan atas maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Untuk barang bukti yang kita amankan sebanyak 6 paket jenis sabu
dan juga 7 orang yang kita amankan dan sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ini 7 ini pengguna atau pengedar? Masih dalam pemeriksaan, jadi kita belum bisa berikan informasi bahwa nanti pada saat setelah pemeriksaan baru kita berikan informasi lagi. Guna penyelidikan lebih lanjut, ke-7 pelaku dibawa Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Gangster bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Cikupa, Tangerang, Banten. Pelaku beraksi brutal masuk permukiman hingga warga panik lari menyelamatkan diri. Sekelompok anggota gangster menyerang warga dengan senjata tajam hingga masuk ke dalam rumah di Desa Telaga, Cikupa, Banten. Para pelaku datang dengan sepeda motor membabi buta menyerang warga. Beberapa pelaku sempat mengacungkan senjata tajam. Warga panik, lari menyelamatkan diri. Diduga pelaku merencanakan penyerangan ini dengan kelompok lain melalui media sosial. Nah, di situ mereka tidak nanya lagi, bahkan mereka menunjukkan senjata tajamnya ke arah yang nongkrong itu sampai lari. Perlu kita tangani serius ini, ya karena jangan sampai ada korban. Juga melakukan patroli cyber karena mereka terus melakukan kegiatan tersebut awalnya mulai janjian dari di medsos. Belum diketahui pasti penyebab aksi penyerangan ini. Polisi telah membentuk tim khusus untuk mengejar para pelaku. Kasus ini dalam penyelidikan Polres Kota Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar makam 2 pria yang tewas saat menjalani rehabilitasi narkoba di kerangkeng milik Bupati Langkat, Sumatera Utara. 2 mayat yang dikubur diduga menjadi korban penganiayaan. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan bersama tim Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar 2 makam di 2 lokasi berbeda di Sawit Seberang dan Purbowinangun, Langkat. Makam yang dibongkar 2 pria yang pernah tinggal di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Bongkar 2 kuburan yang diduga sebagai korban penganiayaan yang terjadi di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif. Ini adalah lokasi kuburan yang pertama. Suryanti Ginting dan Abdul sebelum tewas dititipkan keluarganya untuk menjalani rehabilitasi narkoba di rumah Bupati terbit rencana perangin-angin. Namun keduanya tewas selama menjalani rehabilitasi dan dipekerjakan di perkebunan sawit. Abdul tewas seminggu setelah diserahkan keluarga untuk direhabilitasi. Sehat? Waktu Mbak pulang? Ya udah. Ada luka-luka, ada Pak, memar gitu Pak. Jadi pengakuan dari pihak sana itu apa? Ya cuman saya bilangan, saya kata ponan saya itu dari sana tidak boleh dilihat dan tidak boleh disinggahkan ke rumah. Udah selesai lah istilahnya, udah dimandiin, udah bersih, udah dikapani. Harus langsung dikebumikan. Terungkapnya dugaan penganiayaan ini setelah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ditangkap KPK. Sementara di belakang rumahnya ditemukan kerangkeng yang selama ini digunakan untuk rehabilitasi narkoba. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Saputra dan Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Pemirsa, sepeda motor milik seorang jamaah masjid di Depok, Jawa Barat nyaris digasak maling. Pelaku bisa menyalakan mesin motor, namun ternyata roda depan motor terkunci. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pria keluar dari toilet Masjid Al-Barokah Kukusan Kota Depok langsung merusak kunci motor yang ditinggal pemiliknya sholat berjamaah. Kurang dari 15 detik kunci motor berhasil dirusak, pelaku bersiap membawa kabur motor. Namun ternyata roda depan tak bisa bergerak, pelaku memilih kabur dengan santai sebelum sholat berjamaah selesai. Soalnya karena apa sih Pak? Kebetulan jamaah kita ini pakai kunci tambahan di gembok ya. Sehingga ketika motor sudah hidup, dia mau bawa, nggak bisa. Oh, itu kondisinya motor sudah hidup ya? Motor sudah hidup. Untuk posisi kunci sendiri sudah rusak? Sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai lagi.
Pengurus masjid telah melaporkan kasus percobaan pencurian ini ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. 11 orang tewas saat mengikuti ritual buang sial di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. 1 korban tewas anggota polisi di Bondowoso. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Ikuti informasi selengkapnya pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.